Oke, silakan. Oh, gini. Ya tapi Sedikit ini sedikit. waktu udah hampir Ya, habis sedikit ya. sedikit aja. Sedikit Bang ya. Saya udah hampir stop Ya. dia. Sedikit aja. Tadi dikatakan bahwa pers dikendalikan, tidak bebas lagi. Buktinya sampai hari ini Rocky Gerung masih bisa bicara di ILC. Ya betul. ILC ini adalah media, bukan sosmed ini. Gini ya. Nah, ini ILC ini media. Artinya Bung Rocky Gerung sampai hari ini masih bisa bicara bebas di ILC. Oke. Ya, satu. Yang kedua, sampai hari ini tidak ada media yang dibredel. Oke. Ya, tidak ada yang dibredel. Jadi di mana? Di mana kontrol medianya, berarti di mana dikendalikan artinya tidak bisa ngapa-ngapain medianya. Itu dua. Yang ketiga, tadi sekalian juga menjawab Bung Fahri mengenai latar belakang Pak Jokowi. Justru yang mengetahui latar belakang Pak Jokowi yang pertama kali lah PKS Solo. Yang mengajukan Pak Jokowi jadi wali kota Solo. Jadi yang sebenarnya paham itu adalah PKS Solo yang paham betul mengenai latar belakang Pak Jokowi. Jadi tadi itu soal jangan dibenarkan juga bahwa hoax ini boleh, ya. Jangan dibenarkan bahwa hoax boleh karena media terkontrol atau dikendalikan. Padahal beliau sampai hari ini bisa bicara. Ya. Gitu. Jadi itu juga sementara. Dia ini. masih Terima kasih. memanfaatkan kebebasan pers. Ya, ini ya sampai hari ini masih memanfaatkan kebebasan pers. Buktinya tiap ILC beliau bisa ngomong Oke. apa aja gitu. Sekarang Terima saya kasih. uji coba. Oke, coba saya uji. Nah, tesis ayo Anda. kita saling uji. Oke, saya uji ya. Boleh nggak? Oke. Boleh nggak ucapan saya tadi, saya ucapkan di Metro TV itu? Boleh kalau Anda hadir boleh. Sampai hari ini saya rasa Metro TV pun Anda kalau diundang pasti datang. Kalau itu nggak usah Itu problemnya diperdebatkan. kenapa nggak diundang? Kalau itu nggak usah Katanya nggak mau katanya BPN. Itu mati-mati Kalau punya nggak diundang itu, politik. jadi gini loh, artinya Bung Rocky Gerung ada beberapa media yang mengundang Bung Rocky nggak mau datang gitu. Mana sih? Yang ngundang saya cuma di Ada. ILC. Nggak ada. Enggak bos, saya pernah ingat Ainus pernah undang Anda nggak mau datang. Nggak, itu urusan iNews media itu lah. undang untuk acara Tuh. hiburan, bukan soal beginian. Lo forumnya tuh forum. Gini bos, artinya Anda sampai hari ini memanfaatkan kebebasan pers itu untuk bicara. Ya udah, Oke? ALC bebas. Oke katanya. ya, Udah. sip. Jadi ada kebebasan Loh. pers di ILC. Ah. Oke. Jadi kebebasan Oke ya. pers itu hanya sip. ada di ILC. Nanti kita debat lagi bro. Siap. Oke, saya lanjut ya. Karena ketiadaan kebebasan informasi, maka muncullah apa yang disebut prejudice. Purbasangka itu. Purbasangka itu dasarnya adalah past event. Apa yang pernah terjadi sebelumnya itu. Jadi orang mencurigai justru kenapa kekuasaan ini memburuk setiap hari itu. Mengapa pengendalian opini berlangsung terus? Mengapa ada mobilisasi ASN? Mengapa anggaran belanja negara itu justru dikeluarkan di ujung masa kampanye dan itu artinya anggaran pencitraan itu. Itu prejudice yang ada basisnya tuh. Karena rentetannya begitu. Sekarang orang curigai, mengapa pada akhirnya dikeluarkan undang-undang pamungkas yang namanya undang-undang terorisme itu. Oke. Tambah lagi. Oke. Gini ya, Anda kan di Demokrat Iya, sekarang. kalau itu nggak usah dijawab lah. Iya ya Kak, maksudnya saya mau beritahu aja, beliau ini di Demokrat. Biar tahu saja, dulu Pak SBY itu mengeluarkan yang namanya uang-uang sosial itu, Oke. Tunggu, itu saya untuk di Demokrat. memperpanjang Ini- pemerintahannya. Ini juga hoax paling aneh. Oh, bukan Demokrat? Bukan. Kapan saya Demokrat? Oh enggak, oh ya sip. nah, Kalau gini, itu enggak. Gini. Oke, oke. Saya bisa putus loh, langsung. Oke ya. Ada yang terakhir. Anda mau ucapkan apa terakhir? Ya, jadi kekacauan kita terjadi karena ketidakjujuran pemerintah. Itu soalnya. Jadi jangan mencurigai rakyat kalau pemerintah sendiri tidak terbuka terhadap semua informasi publik. Baik, sekarang dari saya. Oke. Saya minta klarifikasi Anda mengatakan bahwa ALC itu oposisi. Kapan saya ngomong bahwa Ada. ALC oposisi? Bahwa itu Oke. forum oposisi. Oke, saya Ada terangkan sekarang. videonya. Oke, saya terangkan ya. Kenapa ILC itu oposisi gitu.
Karena saya hanya bisa menyalurkan pikiran oposan saya melalui ILC. Jadi saya anggap ILC adalah saluran oposisi saya. Karena saya pikir juga begitu. Kalau ada lihat oposisi duduk aja, oposisi itu sedikit. Tapi gara-gara Anda bicara, ILC dianggap orang oposisi. Dianggap apa? Dianggap orang oposisi. Ya bagus kan buat naikin Tapi rating. kenapa Anda bilang lagi bahwa ILC tempat Anda berbohong? Saya nggak bilang berbohong, tempat saya ngibul, lain dengan berbohong. Oke, ngibul kenapa? Apa maksudnya? Ngibul itu adalah kegembiraan orang supaya mengaktifkan suasana. Sekarang juga saya lagi ngibul. Jadi entertain bos ya. Kalau bohong itu kejahatan, ngibul itu kegembiraan biasa aja. Udah kalau gitu memang Rocky Gerung malah artisnya ILC gitu. Iya. Entertain. Saya lanjut lagi ya. Akibat dari diterapkannya atau peluang diterapkannya, bahkan pada tingkat wacana diterapkannya undang-undang terorisme, itu wartawan asing telepon saya. Peneliti asing heboh lagi itu. Karena mereka khawatir bahwa indeks demokrasi Indonesia akan turun lagi. Karena menerapkan undang-undang teror. Jadi itu kan bodoh kan. Karena kita di luar negeri akan dikasih rating bahwa indeks demokrasi kita turun lagi. Karena ada wacana ini. Jadi kenapa indeks demokrasi kita turun? Itu bukan karena Presiden Korea Utara indeks demokrasi Indonesia turun. Bukan karena Presiden Duterte indeks demokrasi kita turun. Bukan karena Presiden ILC indeks demokrasi kita turun. Ya karena Presiden Jokowi. Saya kira saya udah akhiri ini. Jadi kita... Oke, saya masih ada poin satu terakhir. Enggak, apa? Terakhir ya. Oke. Jadi Jadi, nanti saya kasih aja nanti kesempatan nanti untuk berikutnya. jadi saya ringkas aja Nanti. nih bahwa Segmen berikutnya. Oke. Dia terus. saya ringkas ya bahwa dicitrakanlah seolah-olah pemerintah itu pro rakyat. Di ujungnya dihasilkan undang-undang anti terorisme buat menutup mulut rakyat. Itu nggak beres. Itu sama seperti di dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dicitrakan sebagai raja yang baik, namanya Procrustes. Setiap malam dia undang satu warga negara tidur di ranjang emasnya. Malam-malam dia intip, kalau si warga negara tubuhnya lebih panjang dari ranjang emasnya, digergaji kakinya tuh. Kalau lebih pendek ditarik agar supaya fit and proper dengan ranjang itu. Itu bukan raja yang demokratis, itu raja yang lalim. Karena mau pakai ukurannya sendiri untuk membuat seragam pikiran rakyatnya sendiri itu. Itu buruknya. Nah kita ingin demokrasi bukan begitu. Demokrasi itu biarkanlah seluruh pikiran bertumbuh. Kemarin saya baru dari Baduy. Di Baduy itu, kalau Anda di Baduy, rumah orang Baduy itu nggak beraturan. Karena panjang penyangga atap itu, bambu itu, sengaja dibiarkan yang panjang ke situ, yang pendek sehingga beraturan. Tapi filosofinya jelas. Dia mau kasih tahu bahwa yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Mestinya demokrasi tumbuh dengan aktivitas semacam itu. Terima kasih.